Makasih teman-teman semua atas kehadirannya gitu ya. Jadi saya ingin menginformasikan saja bahwa sebentar lagi kami akan melanjutkan persidangan sengketa informasi, lawannya itu adalah UGM gitu ya. Jadi UGM melawan Bunjoy atau Bunjoy melawan UGM. Saya sebenarnya selalu mengistilahkan gini. Ini adalah perlawanan dua rezim. Rezim keterbukaan dengan rezim ketertutupan. Ketertutupan itu adalah yang diwakili oleh UGM. Saya menjelaskan ini karena di beberapa informasi publik yang serta-merta yang harusnya disediakan justru kemudian dinyatakan tertutup. Hal yang tidak lazim sebenarnya bagi semua universitas yang harusnya menjadi pelopor keterbukaan informasi, itu kemudian ternyata tertutup. Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua adalah faktanya dalam persidangan, saya mereview dulu sebelum ke Pak Mar dengan Bu Leoni gitu ya. Faktanya selama dalam proses berjalanannya sidang itu kemudian ada beberapa informasi yang dinyatakan oleh UGM dia ada tapi tidak diketahui di mana. Dia ada tapi tidak dalam penguasaan UGM. Dan ada juga memang dokumen yang sangat penting, semua ini penting gitu ya. Dokumen yang penting harusnya sebagai bukti bahwa yang bersangkutan pernah mengikuti proses pembelajaran di UGM itu tidak ada. UGM menyatakan karena sudah terlalu lama. Gitu, Prof. Jadi karena sudah terlalu lama, padahal sejarah itu kan penting gitu loh. Jadi ini yang ini gitu ya. Nah karena berkaitan dengan itu, maka kemudian hari ini bagi saya adalah pertarungan yang sesungguhnya. Kami menghadiri, saya tidak tahu apakah UGM menghadirkan juga ahli gitu ya. Siapa ahlinya, tapi hari ini kami mengajukan sebenarnya itu ada 6. Gitu ya. Ada 6 ahli yang kita ajukan, ada ahli 3, lalu kemudian saksi fakta 3. Ahli itu adalah pertama adalah Dr. Marwarar Sihaan. Beliau ini hakim konstitusi periode 2003 ya? 3. Jadi cukup lama sampai 2008 gitu ya beliau. Jadi bukan beliau yang putuskan itu ada wapres sekarang. Sudah bukan dia gitu ya. Ini Pak Marwarar ini akan membedah persoalan soal, jadi mereka waktu di MK kan punya kewenangan menafsirkan sengketa undang-undang. Jadi sebentar kita akan membahas berkaitan soal undang-undang perlindungan data pribadi dengan keterbukaan informasi. Yang kedua itu adalah Bang Yulianto. Beliau pernah komisioner di sini gitu ya. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga Prof. Rias Rasid itu untuk persidangan kami akan minta di majelis berikutnya. Karena beliau sekarang ini masih ada mendampingi keluarganya di rumah sakit. Gitu ya. Jadi Prof. Rias ini adalah mantan Menpam, Irjen Depdagri, Direktur IPD. Jadi bisa mereka menjelaskan lebih jauh dan bahkan mereka yang pernah melakukan respon terhadap hasil penelitian 60% pejabat publik di Indonesia itu adalah ijazahnya palsu. 10 tahun yang lalu. Ini jadi mereka bisa share di situ. Nah, yang ketiga saksi fakta. Saksi fakta ini adalah, ini sekaligus saya ingin meluruskan. Berkaitan permintaan Bunjoy itu adalah kita akan meminta majelis menghadirkan mantan Presiden RI Saudara Joko Widodo. Ini penting. Ada orang yang mencoba men-challenge kami bahwa ini sidangnya bukan pembuktian sah atau palsu. Benar. Ini adalah dokumen. Tapi karena harus dipahami selama persidangan, tadi saya jelaskan ada beberapa dokumen yang dilakukan itu kami pertanyakan pihak UGM tidak memiliki informasi. Fakta tidak, jadi ada beberapa dokumen prosedur yang harus dibuktikan itu tidak ada. Misalnya, pertama adalah UGM tidak memiliki data laporan KKN. Kita kan, makanya yang harus tahu adalah Jokowi. Benar tidak yang bersangkutan pernah membuat laporan KKN? Yang kedua adalah soal legalisir ijazah. KPU tidak melakukan verifikasi faktual. Dan UGM tidak memiliki data apakah pernah Jokowi ke UGM melakukan verifikasi atau legalisir. Maka dalam konteks itu penting untuk Jokowi hadir untuk menjelaskan secara fakta dokumen ini. Yang ketiga adalah saksi fakta juga, yaitu berkaitan soal Pratikno. Pratikno ini penting karena beliau adalah mantan rektor UGM. Dia bisa menjelaskan secara kronologis bagaimana tata kelola manajemen di UGM, plus juga karena beliau pernah adalah tim suksesnya Jokowi. Ini penting. Itu saya kira untuk gambarannya, dan sebagai gambaran singkat penjelasan nanti di persidangan, Prof bisa menjelaskan soal gimana sebenarnya kasus di Jatah ini. Ya, jadi saya kira saya hanya melihat dari konstitusi kan, bahwa di dalam pasal 28F keterbukaan informasi itu menjadi suatu keniscayaan meskipun kemudian dalam undang-undang disebut beberapa pengecualian. Tetapi kalau di dalam pemilihan umum, terutama pemilihan umum presiden, di mana dalam satu negara demokrasi
rakyat itu yang berdaulat untuk meletakkan dan memilih siapa yang akan menjadi presiden, maka kita akan melihat bahwa suatu kontestasi dengan syarat-syarat yang ditentukan, tidak ada istilahnya di dalam satu seleksi pemilihan itu oleh rakyat. Dokumen, kalau di dalam Undang-Undang Pemilu pasal 169 itu ada 20 dokumen yang dimasukkan ke KPU, maka itu adalah semua dokumen yang terbuka untuk publik, terutama para pemilih. Karena dia harus melihat kan bahwa satu barang itu ditawarkan ke market, kita kan tentu bisa meneliti apakah ini benar ini. Misalnya kalau disebutkan bahwa dia memberi kekuatan baru bagi kita, ya kita coba juga kan. Kalau tidak betul, ya nggak bisa juga. Jadi sama dengan semua, ada 20 itu. Salah satu diantaranya ijazah. Ijazah itu adalah syarat untuk ikut kontestasi atau suatu pemilihan umum. Maka rakyat yang akan menentukan pilihan dalam negara demokrasi harus dia bisa buka itu. Kalau dia tertutup kan bahwa pemilu itu tidak lagi merupakan suatu pemilu yang luber jurdil atau jujur dan adil. Kejujuran di sini juga bukan hanya penyelenggara tapi peserta, bahwa dia telah memberikan syarat-syarat itu secara jujur, apakah itu betul. Kalau saya mengatakan saya misalnya lulusan teknologi informasi, kan ada dokumennya. Saya kira inilah rakyat harus lihat ini kan. Maka seorang pemimpin yang diharapkan dalam etika berkebangsaan itu akan menjadi teladan. Maka dia harus bisa dibuka, dan konstitusi menyatakan itu harus dibuka karena jujur dan adil, bukan hanya penyelenggara tapi peserta. Saya kira itu aja dulu sementara kan. Oke, baru Gas. Ya, saya 5 menit aja menambahkan apa yang sudah diuraikan Bung Samsudin dan Pak Maunarar. Jadi ini persidangan substansi karena UGM akan memberikan saksi ahli. Kita juga mengundang saksi ahli, salah satunya Pak Maunarar, dan yang lain adalah nanti mantan Ketua KPI DKI Jaya ya. Kita juga akan mengingatkan hakim untuk tidak ragu-ragu mengundang mantan Presiden Jokowi dan juga mantan Rektor UGM Pratikno. Jadi ada 5 substansi isu dan juga Sekjen PDIP ya, penyelenggara. Nah, ada 5 isu yang akan kita persoalkan nanti berdasarkan hasil persidangan 4 persidangan sebelumnya. Satu, menyangkut detail-detail bahwa laporan KKN Jokowi tidak ada. Beberapa peraturan kebijakan SOP SOP yang kami minta sampai saat ini UGM denial, jadi tidak punya atau itu tertutup dan sebagainya. Yang kedua, UGM tetap menolak memberikan salinan dokumen akademik Joko Widodo yang kami minta karena beralasan sudah diserahkan ke Polda Metro Jaya. Dan itu artinya kalau sudah diserahkan Polda Metro Jaya, ya mestinya kami juga diberi kesempatan untuk melihat. Yang ketiga, UGM juga menyatakan dokumen permintaan legalisasi ijazah Jokowi tidak ada. Padahal cap legalisasinya yang berbeda warna itu merupakan konten isu yang sangat menarik. Kenapa satu lembaga bisa punya cap stempel yang berbeda di tahun yang berbeda. Nah, di sidang terakhir kami tanyakan itu, tim UGM tidak bisa menjawab. Alasannya kami coba akan cek setelah 4 kali sidang ya. Jadi mereka tetap belum paham soal stempel yang sudah kita tanyakan sejak sidang pertama. Isu yang keempat, juga UGM menyatakan bahwa permintaan verifikasi ijazah Jokowi dari lembaga lain seperti KPU tidak ada. Jadi mereka entah hilang suratnya dan sebagainya, mereka merasa tidak punya permintaan legalisasi itu. Jadi kita akan kejar terus konsistensi dan akurasi UGM dalam sidang ini. Yang terakhir, yang kelima, UGM menyatakan beberapa dokumen akademik Jokowi seperti KHS, transkrip, bukti yudisium, dan yang lain-lain yang kami minta adalah dokumen tertutup. Padahal itu yang konten isu yang juga diingatkan oleh majelis bahwa itu harus diuji konsekuensi, dan uji konsekuensi kemarin menurut UGM masih tertutup. Demikian. Oke. Verifikasi yang nggak ada. Verifikasi faktual. Verifikasi faktual ya, verifikasi KPU tidak pernah menurut UGM melakukan verifikasi faktual ke UGM.
Oke, makasih teman-teman. Saya menjelaskan satu hal lagi tambahkannya soal data pribadi. Jadi memang dalam informasi itu ada dua. Ada yang disebut pendataan pribadi yang sebenarnya adalah khusus dan ada data pribadi yang berkaitan umum. Jadi kalau NIK itu bukan sesuatu rahasia lagi. Nomor NIK KTP kita mendaftarnya di sini gitu terbuka. Yang menjadi penting adalah berkaitan soal kualifikasi. Jadi yang legalisir tidak perlu ditutup karena kita harus tahu siapa yang legalisir itu. Termasuk nilainya gitu loh, bukan hal yang tertutup. Nah ini yang harus kita ini gitu ya. Oh ini Pak Yulianto sudah ada, ahli kami juga gitu ya. Mantan Ketua KPU. Ini yang perlu menjelaskan ini lebih dulu. Ya. Soal data pribadi khusus dulu. Baiklah, kalau data pribadi itu kan ada kedua kategori. Satu mengenai data pribadi yang bersifat general atau umum. Yang kedua data pribadi yang bersifat khusus. Adapun yang data pribadi bersifat umum adalah seperti nama, NIK, agama, pendidikan, tanggal lahir, segala itu semuanya bersifat umum. Adapun yang bersifat khusus itu seperti biometrik, kesehatan, itu adalah bersifat khusus. Nah, di dalam kerangka dan konteks kita hari ini mengenai pembukaan data pribadi, itu memang biasa dilakukan oleh badan publik yang dalam tanda kutip terkadang tidak pro publik, itu selalu menggunakan perlindungan data pribadi ini adalah untuk menghambat pemberian informasi publik. Itu yang sering terjadi. Nah, padahal di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 18 ayat 2 sudah menjelaskan bahwa setiap badan publik maka atribusi setiap pejabat badan publik maka atribusi pribadinya dia sebenarnya adalah milik publik. Itu yang terjadi. Sedangkan begitu maka data pribadi yang bersifat umum tadi itu notabene sebetulnya adalah milik publik. Begitu. Ya. Makasih ya. Kita ikut dulu persidangan dalam. Oke. Baik.